Podcast Agi, saatmu beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama syukur alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul bersama. Saya nggak tahu nih malam ini kok kayaknya gelap semua nih. Karena dikasih bajunya warna gelap gitu ya. Ya mejanya gelap. Tapi gini, mudah-mudahan Allah memberkahi ya apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Jumat malam, bapak-bapak dan ibu-ibu datang jauh-jauh dari kantor masing-masing. Mudah-mudahan nantinya kembali juga dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam juga kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada suatu kondisi zaman yang lebih baik daripada zaman-zaman sebelumnya. Di kesempatan yang baik pada malam hari ini saya pertama tentunya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang malam ini berkumpul di sini dan juga ada yang online katanya ya? Ada yang online. Berapa banyak yang online? Ada 40 ya. Kenapa bisa ada yang online gitu? Oh, luar biasa. Gimana cara menyapa yang online itu? Kita angkat tangan semua buat yang online, mungkin bisa ngeliat gitu ya. Mana kameranya? Mana kamera? Oh, di sana. Ya oke deh. Selamat ini ya teman-teman yang online itu. Karena yang online itu bisa sambil pakai celana pendek, bisa sambil tiduran gitu kan. Nah, saya di sini ingin menyampaikan tentang pertama Yayasan Amaliyah dulu ya. Yayasan Amaliyah Astra itu adalah satu dari 9 yayasan. Dan hari ini kebetulan pengurusnya itu laki-laki semua. Ya, kurang indah sebenarnya kalau tanpa ada wanita gitu ya. Jadi ada Pak Gama, ada Pak Boy, ada Pak Marus dan ada Pak Agung dan saya sendiri. Sebenarnya ada Bu Tira dan harusnya malam ini saya memperkenalkan salah satu pengurus yayasan yang baru adalah Bu Dia yang bergerak selama ini di Astra itu di bidang CSR dan beliau akan bergabung dengan Yayasan Amaliyah Astra untuk mengkoordinasikan kegiatan sosial yang tadi saya dengar ya sudah disampaikan oleh Mas Santo ya. Jadi karena yayasan kita ini ada di dalam 9 yayasan grup Astra, rasanya program-program sosial yang Astra perlu kita ketahui bersama dan kemudian kita sinergikan agar program ini menjadi lebih terintegrasi dan sejahtera bersama bangsa yang menjadi cita-citanya Astra itu bisa terwujud ya. Itu nanti akan dijalankan oleh Budia bersama dengan timnya Mas Gama ya. Kalau Mas Gama kan banyaknya karena di Industrial Relation mengumpulkan fundraising ya, mengumpulkan dana. Dan dana yang didapat dari hasil fundraising zakat infak sedekah karyawan grup Astra itu akan kita salurkan dalam bentuk kegiatan sosial yang harusnya inline dengan kegiatan di Astra ya. Nah, saya ingin juga menyapa jajaran Dewan Pengurus dan Keluarga Besar Yayasan Amaliyah Astra, Bapak Ibu pimpinan perusahaan yang hari ini atau perwakilan dari manajemen. Ini sama ya bajunya ya? Berarti manajemen juga bisa jadi DKM nanti ya? Ya, jadi selamat datang malam hari ini antara DKM dan perwakilan manajemen. Kemudian tamu DKM yang hadir langsung baik itu secara online maupun offline. DKM dan Musola Grup Astra, Persaudaraan Islam Astra ada juga ya. Dan seluruh insan Astra yang kami banggakan. Hari ini ada terdaftar ya 138. Ini lebih banyak atau lebih sedikit nih? Oh, karena tahun lalu ruangannya gede, kalau sekarang ruangannya kecil memanjang begitu, jadi hampir tidak terlihat. Jadi ada 138 peserta yang terdaftar, kemudian berasal dari 91 perusahaan dan tersebar di 13 provinsi. Ya. Jadi itu adalah sebuah pencapaian yang didapat dari dukungan Bapak Ibu sekalian selama ini di kegiatan-kegiatan Yayasan Amaliyah Astra. Kita terakhir ketemu tahun lalu atau 6 bulan yang lalu? Tahun lalu ya, tidak terasa ya. Tahun lalu saya cerita tentang masjid, cerita tentang musola. Saat tahun 95 saya masuk di grup Astra dan kemudian sampai sekarang. Tema malam ini saya nggak mau cerita itu lagi. Tema malam ini adalah keberlanjutan, ya. Jadi saya ingin cerita tentang keberlanjutan bahwa malam hari ini kita berkumpul di sini itu karena apa? Pertama, karena kita sama-sama Astra, iya kan? Kalau saya bukan Astra, maka malam ini saya juga nggak ikut hadir walaupun saya sama-sama Muslim gitu ya. Yang kedua adalah kita sama-sama Muslim. Ada lagi yang lain? Apa?
Oh iya, diundang pasti. Kalau nggak diundang, Anda nggak makan. Kalau nggak diundang. Ya. Tapi yang menyamakan kita adalah karena kita Astra dan kita Muslim. Karena kalau saya bilang kita sama-sama DKM, ada pengurus atau perwakilan manajemen. Ya. Jadi yang menyamakan kita adalah berada dalam kapalnya Astra. Kita dapat tugas, dapat misi menjadi pengurus Dewan Kemakmuran Masjid. Sama kayak di Al-Quran menyampaikan apa misinya manusia. Tadi tuh Ustadz di Menara Astra, masih kan ngasih khutbahnya menyampaikan definisi tentang takwa. Yang disampaikan oleh Ustadz siapa namanya tadi itu? Furqon. Bahwa takwa itu dimensinya dua. Pertama, mengikuti perintahnya. Tapi itu nggak cukup. Harus larangannya jangan dikerjakan. Nggak bisa cuma salah satu aja, kita ngikutin perintahnya aja. Tapi larangannya nggak diperhatiin. Dia ngasih ilustrasi tadi itu, kita rajin pergi haji, tapi masih korupsi. Enggak benar itu. Ya, misalnya. Atau kita tidak melanggar larangannya, tapi juga tidak menjalankan perintahnya. Nggak bisa juga. Jadi harus dua dimensi itu yang diminta oleh kita. Nah, misinya dari DKM sebenarnya apa? Bapak Ibu pada saat ditugaskan menjadi sebuah DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, maka tugasnya adalah memakmurkan masjid. Tugasnya itu. Nah, itu kita jangan lupa. Bagaimana cara memakmurkan masjid? Nah, nanti tanya sama Pak Boy. Gitu ya. Nah, iya dong, jangan nanya sama Pak Gama. Kalau Pak Gama ntar diajak demo sama Pak Gama kan. Kalau sama Pak Boy sebagai ketua ya, Masjid Astra, ya beliaulah yang punya contoh-contoh bagaimana menjalankan kegiatan-kegiatan di masjid. Tadi ada dari Masjid Sunda Kelapa ya. Tadi pas pamit pengurus Masjid Sunda Kelapa, wah terima kasih ya. Bapak sering ke Sunda Kelapa? Iya sering makan nasi goreng, saya bilang di depannya. Dia sangka saya rajin sholat situ. Saya sholat juga di situ, tapi ke Sunda Kelapa itu ada sesuatu yang menarik. Kenapa? Makanannya, gitu ya. Walaupun tadi dia bilang ada ramah anak, ramah apa segala macam gitu ya. Jadi pasti ada sesuatu yang membuat orang tertarik ke masjid itu. Nah, pertanyaannya adalah di tempat Bapak Ibu sekalian, di masjid musola Bapak Ibu sekalian, banyak orang tertarik nggak ke situ? Iya. Itu kan yang jadi pertanyaan kan. Itulah yang seharusnya menjadi misinya Dewan Kemakmuran Masjid. Bagaimana membuat agar orang tertarik, tidak hanya datang, tapi juga suka dengan program-programnya. Maka kita mesti lihat dari sisi jemaahnya kita tuh maunya apa. Memang tentu nggak bisa dipenuhi semuanya gitu ya. Tapi saya yakin sekali bahwa ada orang yang memang sebenarnya tertarik tapi mungkin ragu-ragu. Atau ada juga memang orang yang suka ke masjid. Ya, sekarang bagaimana tugasnya kita, baik itu DKM maupun perwakilan manajemen, membuat program-program yang atraktif, yang menarik, sehingga jemaahnya mau datang ataupun mau berinteraksi dengan kita. Kadang-kadang kita udah buat program macam-macam, juga belum tentu disukai. Malah kadang-kadang ada yang antipati ya. Beda paham, beda pendapat, pasti ada itu. Perisai AHIAU aja dulu pada saat awal-awal dibentuk, waduh kalau udah keluar berita itu emailnya macam-macam tuh, karena pendapatnya berbeda-beda. Kita nggak bisa memungkiri kalau kita pergi ke Masjidil Haram itu, cara orang sholat aja udah macam-macam, ya kan? Kita ke Masjid Nabawi, cara orang sholat juga bermacam-macam. Jadi udahlah, perbedaan itu memang terjadi dari dulunya, dan bagaimana tugasnya DKM itu membuat agar yang berbeda-beda ini bisa menerima, walaupun saya yakin tidak akan bisa menerima semuanya. Makanya tahun berapa tuh kita buat Amalia Astra Award? 3 tahun yang lalu ya, kita buat Amalia Astra Award. Sebenarnya itu adalah pemancing untuk memberikan penghargaan kepada Bapak Ibu sekalian yang punya program-program di masjid dan musola yang bagus. Tapi sekaligus kita ingin berbagi di situ, menampilkan siapa-siapa yang baik ya, agar yang lainnya bisa mengikuti dan menginspirasi kepada teman-teman yang lain. Makanya ada 5 pilar ya, 5 pilar penilaian. Ini ada hadiah nggak kuis? Saya mau kasih kuis saya sekalian daripada dengerin saya. Siapa yang bisa sekaligus mengatakan 5 pilar penilaian untuk Amalia Astra Award, gitu ya? Boleh nggak pertanyaan itu? Boleh. Siapa yang bisa angkat tangan? Tapi nggak boleh salah. Ada 5 hal sebenarnya yang dinilai di Amalia Astra Award. Yang juara-juara itu umumnya 5 ini sudah oke.
Sebutkan namanya dan dari perusahaan mana. Hadiah menanti. Nama dan dari perusahaan mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanafi dari PT Astra Sedaya Finance atau lebih dikenal ACC. Di sini yang menjadi 5 pilar penilaian untuk Amalia Astra Award. Yang pertama hubungan dengan Yayasan Amalia Astra. Lalu yang kedua hubungan manajemen perusahaan dengan DKM dan jemaah. Lalu yang ketiga program sosial. Yang keempat pengelolaan administrasi dan keuangan. Dan yang kelima peribadahan dan infrastruktur. Benar? Dapat hadiah. Gitu ya. Baca dari mana sih barusan? Emang udah ada contekannya? Depan. Oh, berarti tadi moto ya, motret di situ ya. Wah, luar biasa. Kayaknya beliau tahu tadi. Pak Riza tolong tanya 5 itu biar nanti saya. Saya sangka nggak ada bocorannya tadi sih. Kalau ada saya nggak mau nanya itu gitu ya. Ya, terima kasih. Jadi ada 5 hal yang sebenarnya kita inginkan dari yayasan. Pertama tadi adalah hubungan DKM dengan Yayasan Amalia Astra. Acara hari ini itu kita buat untuk mendekatkan antara Yayasan Amalia Astra dengan DKM-DKM yang dari mana-mana. Nggak bisa kita memungkiri ini Pak Topan ini kan orang katanya tadi baru minta izin ke saya, Pak izin bergabung ke DKM. Nah, saya bilang DKM itu bukan urusan izin mengizinkan, panggilan hati ya Pak Yose ya. Ada nggak sih DKM itu yang kemudian diperintahkan, digaji, kemudian kalau nggak kerjain dapat punishment? Ada nggak? Nggak ada. Kalau Pak Yose bilang tadi tuh hadiahnya tuh nanti. Jangan berharap datang gitu ke HC perusahaan masing-masing. Saya udah jadi DKM yang baik di Astra, minta hadiah dong. Itu nggak pas itu DKM kayak gitu tuh. Ya. Jadi kita mengadakan acara ini itu untuk mendengarkan masukan dari teman-teman semua. Bagaimana sih bagusnya kita mengelola masjid dan musola grup Astra. Karena kita ada di Astra dan kita dia dapat tugas untuk ngurusin masjid dan musola. Saya yakin pasti ada yang bagus. Nggak semuanya di kantor pusat Astra Agul misalnya. Pasti yang kantor pusat lebih bagus daripada yang desain. Belum tentu. Jangan-jangan yang desain lebih baik. Ya saya pernah ke Marga Mandala Sakti. Ya, itu ada satu masjid di daerah mana tuh namanya? Cikupa ya? Hah? Beda-beda. Ada Cikande, Cikupa. Mana sih yang benar? Penting situlah, pinggir jalan tol aja tuh. Ya, masjidnya itu terbuat dari bambu. Iya kalau kita mikir apa sih bambu apa ininya sih? Ada yang sholat nggak? Yang penting gitu kan? Kalau bambu kan boleh cengeng-cengeng. Ternyata ada makna di situ. Siapa yang buat? Ada apa di dalamnya gitu? Dan kalau kita pelajari itu filosofinya tuh bagus sekali. Itu salah satunya. Ada masjid apa lagi yang juara kemarin itu? Resta Pendopo. Di mana masjidnya tuh? Oh yang di lantai atas ya? Lantai atas ya. Itu bagus juga itu. Cuma saya nggak sempat ketemu sama pengurusnya. Jadi kita berharap memang DKM dan masjid dan musola grup Astra ini meningkatkan kualitas dari bagaimana kita memakmurkan masjid dan musola kita. Karena saya yakin di antara kita pasti punya sesuatu yang lebih dibanding sama yang lain. Bagi, ya kan? Kalau ada yang bagus, kita pilih mana yang bagus, suruh presentasi agar yang lain bisa niru. Oh ini laporan keuangannya bagus, ikuti karena itu bagian dari tanggung jawab kita sebagai pengurus DKM. 1 rupiah pun uang orang titip ke kita, pertanggungjawabannya bukan hanya dengan manajemen atasan itu. Salah pakai dana itu, pertanggungjawabannya bukan urusan kita dengan manajemen, dengan yang menciptakan kita. Sehingga saya bilang sama teman-teman di masjid itu, hati-hati menggunakan uang itu. Karena urusannya bukan dengan Astra, udahlah Astra itu selesai. Urusannya kita sebagai tugas pribadi yang tadi terpanggil bukan sekedar diperintahkan oleh perusahaan. Kalau Anda nggak mau jadi pengurus DKM ya nggak apa-apa juga gitu kan. Selesai sudah kan. Tapi karena kita masih jadi pengurus DKM, ada tugas kita di situ. Ya, Yayasan Amalia Astra dibentuk oleh Astra untuk salah satunya bagaimana kita membuat kualitas keislaman di grup Astra itu menjadi lebih baik. Caranya bagaimana? Ayo sama-sama. Bukan berarti Pak Gama ini, apalagi Pak Marus ini, orang legal terbaik se-Astra ini.
Jangan salah, belum tentu dia lebih hebat daripada kita juga. Urusan legal kita salut. Tapi kalau ngurusin IR, Pak Tovan lebih hebat dia. Urusan komunikasi, siapa ada tim Pak Boy di sini? Kalau Pak Boy udah pasti masternya lah ya. Ya, pasti ada yang lebih hebat. Urusan master AC. Ini Pak, lihat nih sebelahnya Pak Marus, ada Pak Agung. Kita lagi khutbah begini aja dia ngitung-ngitung loh. Ya, orang keuangan kan gitu. Ini Pak Riza udah berapa lama ngabisin biaya ini gitu. Ya, Pak Agung. Iya. Pak Agung dan Kong Mamat itu membuat aplikasi namanya Sistem Keuangan Masjid. Tahu nggak teman-teman sekalian? Sistem keuangan masjid yang dibuat Pak Agung sama Kong Mamat itu dipakai, diikuti oleh masjid di luar grup Astra. Artinya apa? Mereka mengakui itu bagus. Bagus nggak, Mat? Oh iya yang buat. Ya. Yayasan Amalia Astra membuat program ini tujuannya ke sana. Jadi kita kumpul malam-malam, ya, mudah-mudahan jangan sekedar ya udahlah itu biarin aja sih Pak Riza ngoceh aja dia. Ambillah, mungkin banyak hal yang nggak penting buat teman-teman sekalian, tapi ambillah hal-hal yang baik yang bisa diambil ya. Yang kedua tadi adalah hubungan manajemen perusahaan dengan DKM. Hari ini diundang oleh panitia itu ada manajemen perusahaan, ada DKM. Tujuannya apa sih sebenarnya? Boleh kuis lagi? Ada hadiahnya? Jangan hadiahnya yang gini-gini aja, air putih gitu banyak di sana. Bener nggak? Oke. Coba, kenapa ada kriteria penilaian hubungan manajemen perusahaan dengan DKM? Tujuan apa sih? Ini penilaian subjektif ya, saya yang bilang benar atau enggaknya gitu ya. Karena nggak ada kuncinya nih. Nah, kalau yang tadi bisa nyontek kan. Nah, coba sekarang ada yang berani angkat tangan nggak? Kan tadi kriteria pertama ada hubungan DKM dengan Yayasan Amalia Astra. Yang kedua itu ada kriterianya hubungan manajemen perusahaan dengan DKM dan jemaah. Jadi DKM itu harus punya hubungan yang baik gitu ya dengan manajemen perusahaan dan jemaahnya. Kenapa sih perlu harus begitu? Dari mana dan siapa namanya? Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Saiful Hafid dari PT Astra Daiso Motor Sunter IC Plan. Plan 4. Plan 4. Ya, pentingnya komunikasi dan interaksi dengan manajemen adalah salah satunya adalah supaya bersinergi dan bisa didukung segala aktivitas yang ada di DKM. Karena apa tadi yang pertama? Karena pertama apa tadi? Bersinergi dengan. Oh, bersinergi, oke. Sehingga segala kegiatan yang dilakukan oleh DKM itu disupport dan difasilitasi baik secara waktu maupun finansial dan fasilitas sehingga apa yang menjadi program DKM untuk karyawan dan kembali lagi ke perusahaan. Karena dengan kita melakukan kegiatan di DKM, spiritual dan semangat kerja karyawan juga bukan sekedar mencari materi, tapi bentuk adalah ibadah, sehingga itu bisa menumbuhkan semangat dalam bekerja kita. Sekian dari saya. Terima kasih. Pertanyaannya benar apa enggak ya? Hah? Benar apa enggak? Relatif benar atau enggaknya. Tapi saya bisa katakan memang itu tujuannya. Jadi itu adalah jawaban yang benar dan dapat hadiah nanti gitu ya. Ya, tepuk tangan. Kita ingin kita bisa menciptakan profesional Muslim Astra. Karyawan-karyawan Astra yang bekerja itu dia kan butuh ibadah ya. Bagi yang senang ibadah, kalau yang suka jalan-jalan ya ada juga gitu kan. Tapi jangan sampai ada yang orang mau beribadah nggak terfasilitasi oleh perusahaan. Sehingga perlu ada hubungan yang baik antara kita dengan manajemen sebagai pemilik dari perusahaan itu atau sebagai pengelola dari perusahaan itu. Jangan lepas dari perusahaan. Jangan buat, kalau kayak tadi Pak Stopan bilang apa, serikat pekerja itu jadi kesannya kayak bersaing gitu. Nggak bisa kayak gitu. Kita namanya juga Astra Daiso Motor Sunter IC Plan. Kita bekerja di perusahaan itu, dapat tugas jadi DKM. Ya harusnya sinergi dengan manajemen. Tapi jangan deket aja sama manajemen tapi lupa sama jamaah. Jilat aja gitu kan sama manajemen. Wah, nempel aja gitu kan. Pak ini baik, Pak ini baik, ini baik. Jamaahnya nggak diurusin. Karpet jelek aja nggak dipikirin gitu kan. Hah? Sibuk dengan pilkada aja begitu.
Nggak bisa. Ya, hubungan dengan manajemen itu penting. Kenapa? Karena fasilitas itu ada di perusahaan. Jangan lupa, fasilitas yang teman-teman kelola, masjid, musola, itu milik perusahaan. Artinya, kalau satu saat perusahaan itu tutup, atau manajemen kemudian memindahkan, misalnya tadi saya tanya, Senturi Baterai pindah dari Cakung ke mana? Ke Karawang. Selesai itu masjid musola di Cakung itu. Dulu saya suka sholat di lantai atas tuh. Panas luar biasa tuh masjid itu. Bener ya? Walah, masjid di Cakung itu panas banget. Karena apa? Karena di bawahnya ada area formation ya. Bayangin uap asam sulfat itu ada di bawah kita itu. Gimana kita sholat nggak keringetan itu di sana itu. Itulah Senturi Baterai itu. Makanya cepet-cepet pindah ke sana gitu ya. Kenapa tepuk tangan sih Pak? Oh panas gitu loh. Harusnya sekarang lebih bagus dong ya. Harusnya kayak Masjid Akebono yang di Pegangsaan itu rapi, bagus. Mana orang Akebono ada? Oh gitu. Jadi kita ingin menciptakan personal Muslim Astra. Menciptakan orang-orang yang bekerja dan beribadah dalam kondisi yang baik. Ya, itu yang kita harapkan sehingga hubungan dengan manajemen, hubungan dengan jamaah itu menjadi salah satu kunci sukses. Bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai pengelola masjid. Saya dikasih waktu berapa lama? Ini bisa sampai jam 1 malam. Untung tadi malam Indonesia menang lawan Arab Saudi. Malam ini nggak ada ya Mas Gama ya? Oh nggak ada ya. Cerita bola ntar kita. Berapa lama lagi? 3 jam. Janganlah. Ntar bisa nggak ini. Yang ketiga adalah adanya program sosial. Ya tadi yang Mas Anto. Jadi gini ya, memakmurkan masjid itu atau memakmurkan musola itu tidak menciptakan seperti menara gading. Jangan buat masjid dan musola itu dia bagus, megah hanya untuk orang-orang yang ada di dalamnya aja. Masjid itu harus mensejahterakan sekitarnya. Saya bukan orang yang kuat-kuat sekali agamanya gitu. Saya ya berbicara di sini karena kebetulan ketua yayasan aja gitu. Kalau enggak juga entah siapa lu gitu kan. Karena ditugaskan dapat amanah untuk memimpin yayasan ini, nggak tahu tahun depan mungkin udah selesai gitu kan. Kita nggak tahu. Langkah rezeki pertemuan maut itu kan urusan Allah gitu kan. Tadi cerita apa ya? Oh, masjid itu jangan jadi menara gading ya. Jangan dia megah, mewah, tapi hanya dirasakan oleh segelintir orang. Memakmurkan masjid itu adalah memakmurkan sekitarnya juga. Hawanya itu. Jangan sampai, mohon maaf ya, kadang-kadang suara toanya itu sampai kemana-mana, tapi sejahteraannya nggak sampai ke sana. Akhirnya apa? Ada toa yang ditembakin sama orang lain yang kita nggak tahu siapa kan? Ada kan pernah lihat di TV itu? Itu mungkin orang yang nembakin toa itu apa namanya toa itu ya? Toa itu merek sebenarnya ya. Toa itulah ya. Sampai ditembakin, mungkin orang kesel kali gitu ya. Kalau ada kopi kayak di luar situ nggak nyampe ke dia gitu, yang ada suara berisik. Apalagi kadang-kadang ada masjid-masjid di kampung yang mic-nya dikasih sama anak-anak itu kan. Wah, teriak-teriak apa segala macam gitu. Kesannya biar kelihatan agamis gitu ya. Orang kan jadi akhirnya merasa ini masjid malah banyak mengganggunya daripada manfaatnya. Ya, jadi kita berharap program-program sosial ini apa yang teman-teman bisa lakukan, kayak misalnya zakat, infak, sedekah yang dikumpulkan oleh timnya Mas Gama ya. Harusnya setelah itu dikumpulkan, kita kan udah UPZ ya, istilahnya UPZ ya, yang berizin ya, itu harus balik lagi ke sekitarnya kita. Gimana caranya? Ya itulah tugasnya DKM itu. Coba inventarisir ya. Saya pernah ini si Mas Ganjar ini saya telepon pagi-pagi di Sunter, telepon atau apa gitu. Kenapa? Begitu pas ada di Jalan Gaya Motor. Siapa yang sering lewat Jalan Gaya Motor? Banyak ya di sini ya? Hah? Jalan Gaya Motor itu jalan besar kan? Ada trailer. Kalau pagi-pagi ada nasi uduk ya. Ada yang beli nasi uduk. Tapi suatu pagi saya lihat ada satu orang ibu-ibu dengan 2 anak dengan kereta dorong. Gak jauh dari Masjid Astra. Gimana perasaannya kita gitu ya? Masjid Astra, masjidnya aja bagus, ada Astranya lagi. Apa kurangnya? Astra itu perusahaan dengan market cap berapa sekarang boy?
ratusan triliun, 300-an triliun market capnya gitu. Ya. Sebesar itu Astra, masjidnya semewah itu, tapi nggak jauh dari situ ada ibu-ibu dengan 2 anak pakai kereta dorong. Saya panggil Ganjar. Apa fungsinya kita menerima zakat, infak, sedekah dari karyawan kalau orang sekitar kita tidak merasakan manfaat dari? Apa gunanya? Kita punya rekening banyak, tabungan, Pak Agung kalau ngitungan nilai duit juga tinggi sekali gitu. Tapi untuk ngasih 100 ribu, 200 ribu kepada mereka juga susah banget. Akhirnya Ganjar bilang, Pak, itu memang modus. Ya terlepaslah mau modus atau apa. Apa aja? Modus kan? Ya kan? Dulu bilangnya modus kan? Memang pekerjaannya begitu. Ya tapi dia miskin. Dia sebenarnya kalau dia punya uang dia nggak mau kayak gitu kan? Saya ini termasuk orang yang logika gitu ya. Jadi dulu tuh sempat saya tanya sama Ustadz, Ustadz, kalau saya lagi bawa mobil di Simpang Pasar Rebo tuh banyak tuh Pak Agung ya atau Mas Marus. Simpang Pasar Rebo kalau teman-teman pulang jam 10 atau jam 11 malam itu ada lampu merah di bawah flyover Pasar Rebo. Itu anak-anak kecil dan cakep-cakep. Pakai bajunya kadang-kadang pakai baju piyama. Berarti kan bukan orang sembarangan. Minta-minta tuh malam-malam di situ. Nah, mau ngasih kan kadang-kadang kasihan, tapi saya mikir kalau saya ngasih yang terjadi adalah kebiasaan kan. Kalau kita ngasih uang sama orang-orang itu. Tapi kalau kita nggak ngasih, kan ada yang bilang kalau mau ngasih aja, nggak usah mikir-mikir. Sempat saya tanya sama Ustadz, gimana sih itu ceritanya gitu. Karena ada satu pendapat mengatakan kalau Anda mau berbagi ya udah berbagi aja. Itu lillahi ta'ala aja, jangan pikirin gimana kondisinya. Tapi di sisi lain kalau saya mikir, kalau saya kasih ini maka besok akan ada 5 anak lagi yang kayak gitu. Jadi logika saya nggak masuk tuh. Tapi hari ini saya memutuskan untuk tidak saya kasih. Kalau saya mau ngasih, kasih ke lembaga yang memang saya percaya. Contohnya adalah Lazis ya, Yayasan Amalia Astra gitu ya. Gaya gitu kan. Bukan karena saya pengurus yayasan, saya juga harus berzakat infak sedekah gitu kan. Dan harus ngasih contoh yang baik juga gitu kan. Gitu. Jadi kenapa Boy ketawa Boy? Konflik of interest gitu ya Boy ya. Gak apa-apa lah, ini kan kebaikan. Jadi cobalah. Saya kadang-kadang sama Rina ini suka ketus juga saya bilang. Rin, kita punya core wheel berapa bos? 34. Ada di seluruh Indonesia 34. Banyak orang miskin gak di 34 wilayah itu? Yakin saya banyak. Gak usah jauh-jauh ke Manado sana gitu ya. Pelumpang aja banyak orang miskinnya kan. Gak usah jauh-jauh ke sana. Tapi orang-orang di sana juga perlu lah. Sehingga saya bilang Rin, kan sebenarnya kalau kita niru kayak kita bisa itu kan bagus juga ya. Jadi core wheel itu, atau misal Bapak Ibu sekalian DKM-nya itu ada kayak Pak Yose ini, Astra Agulustari dari Mamuang, dari Mamuju sana, kan banyak tuh orang-orang miskin ya. Diinventarisir, kemudian kita kumpulkan dalam satu entah wadah apalah, buat website atau apa gitu. Kemudian siapa yang bantu. Selama memang benar dikonfirmasi oleh core wheel itu bahwa orang itu layak dibantu. Saya pernah dapat satu video dan foto di Bali, ada satu keluarga yang 3 atau 4 anaknya itu jalan hanya bisa merangkak, nggak tahu penyakit apa itu. Semua anaknya begitu. Saya sampai bilang dulu Alexandra tuh masih ada sekarang di sana tuh. Kok ada kasus begini nggak ngasih tahu ke kita? Saya nggak lihat itu agamanya apa ya. Waktu pada saat itu saya bilang saya sebagai orang sosial aja gitu. Ada anak 4 orang satu keluarga yang hanya bisa jalannya ngampar gitu loh, merangkak. Karena dia mungkin lumpuh layu atau apalah istilahnya begitu. Nah, saya bilang gini, begitu pas saya tahu, maka wajib buat saya untuk ngasih tahu ke orang lain atau buat diri saya sendiri bahwa kita harus melakukan sesuatu. Sama kalau teman-teman yang tadi sholat Jumat lagi tertidur, nggak apa-apa ya Pak Ustadz kalau sholat Jumat tertidur itu nggak apa-apa kan? Tertidur bukan niat tidur, ya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Enggak. Pada saat teman-teman tertidur, kotak amal itu lewat, kita nggak ngeluarin duit, nggak apa-apa. Karena tertidur, namanya juga lagi tidur lewat, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman lagi terbangun, menurut saya
Rp50 pun nggak apa-apa, yang penting masukin. Karena itu perintah Allah yang ngingatkan kita. Nih di depan ada kotak amal nih. Berapa sih 50 perak? Sekarang nggak ada 50 ya. Kasih 50 kita di lampu merah juga dibuang orang sekali 50 ya. 500 lah gitu ya. Apalagi ada sekarang QR. Mau Rp1 pun teman-teman bisa. Boleh nggak QR Rp1? Bisa. Ya. Jadi begitu pas teman-teman lagi dengar khutbah Jumat lewat kotak itu, berbagilah. DKM harus kasih contoh. Gimana jemaah nggak mau scan QR? DKM nggak pernah ngasih scan QR. Emang kotak amal itu berlakunya untuk jemaah, DKM nggak berlaku? Berlaku juga. Menurut saya sih ya. Benar nggak Ustaz? Masa DKM nggak boleh sedekah? DKM juga bersedekah. DKM juga manusia yang punya tugas untuk berzakat, berinfak dan bersedekah. Panjang amat nih saya ceritain ya. Hah? Ya kalau ya jangan pamer lah. Nggak bisa pakai pamer sekarang karena scan QR. Ya kan? Kalau kita pakai dompet paling tinggi uang 500-100 ribu paling kan. Kalau QR berapapun bisa sekarang. Jadi kalau dulu pernah ya diskusi sama Pak Agung nih. Kami pernah di Masjid Astra mau buat ide brilian. Bertanding kita itu. Antara apakah kotak kenceleng itu transparan atau tertutup. Gitu ya Pak Agung ya. Agar ketahuan tuh orang yang kenceleng 2.000 perak gitu kan, 500. Nah, dulu kita mau kasih biar terlihat. Apalagi kalau Pak Marus ini, wah dia kritis banget yang gitu-gitu tuh. Kalau yang kasih dikit-dikit, kita kasih hadiahnya juga dikit-dikit. Kalau yang banyak-banyak, nah, jadi DKM masjid-masjid ini, kalau dapat nilai kecil dari Pak Marus, itu gara-gara gitu tuh. Programnya kurang banyak dengan Yayasan Amalia Astra gitu, jadi kena panis gitu. Jadi dulu gitu ya sama Pak Agung gitu. Kita mau tes. Banyak orang ngisi di kotak yang transparan atau di kotak yang tidak terlihat uangnya. Banyak mana tuh hari itu? Banyak yang tertutup. Kenapa? Banyak yang ngasih Rp2.000. Ya, nah, zaman sekarang QR, walaupun memang QR itu ada kelemahannya, takutnya disalahgunakan gitu ya. Tapi menurut saya kita harus improve lah. Banyak teknologi sekarang canggih-canggih lah. Tidak semata-mata kita meninggalkan syariatnya, tapi memberikan manfaat kepada sekitar lebih besar, itu adalah tugas kita bersama. Pengelolaan administrasi keuangan, aduh saya takut banget masjid-masjid musola di grup Astra ya. Saya titip banget itu. Tolong urus ini masjid musola ini, keuangannya dan administrasi itu dengan baik. Masalahnya adalah pertanggungjawabannya bukan di dunia ini aja gitu. Ya, saya titip itu, tapi harusnya kalau lihat wajah-wajahnya malam ini di sini nih luar biasa, seger-seger semua ini. Nggak ada yel-yelnya. Yel-yelnya apa kita tadi? Ayo, biar MC nggak bengong gitu di depan. Ayo kita minta. Oke, boleh tagline-nya kali ya. Iya, tagline. Oke, Bapak-bapak masih ingat tagline-nya? Lupa kayaknya tadi. Temu DKM Grup Astra. Kolaborasi kebaikan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Terima kasih. Silakan duduk. Biar dia segar juga gitu kan. Yang terakhir adalah peribadahan dan infrastruktur. Ya, peribadahan itu bagaimana kita membuat program, ada buat pengajian, kemudian infrastruktur. Tadi saya cerita tentang karpet. Pernah tahun berapa itu saya bilang sama Ganjar, Jar, saya pernah sholat di sebuah hotel di Kelapa Gading. Namanya Kelapa Gading ya. Hotel. Elit kan? Kecuali masjidnya di hotel mana gitu. Ini hotel di Kelapa Gading. Elit kan? Saya tanya sama satpam, saya mau sholat maghrib nih. Oh ada Pak, silakan Pak. Pakai lift. Oh keren ini gitu. Ternyata liftnya bukan ke atas, ke bawah. Basement 2 atau basement 3 gitu kan. Wah udah mulai gak bener nih kalau saya bilang ya. Kalau udah basement mulai gak bener nih, ya udahlah. Pikiran saya mulai gak bener. Jadi begitu pas turun keluar dari lift, mana Pak musola? Bapak pojokan sana Pak. Wah jalan, mulai gak bener lagi nih. Mobil aja udah gak diparkir di situ. Kita disuruh sholat di situ kan. Wah mobil aja gak ada di sini. Ini berarti tempatnya gak bener nih, jin buang anak nih kan berarti kan. Di ujung, pergilah saya ke sana. Saya sama Pak Agus Baskoro, saya sama siapa satu lagi ya, bertiga tuh. Begitu pas masuk, gak layak untuk sholat itu. Karpetnya, Masya Allah. Ini
Tapi ada yang sholat di situ. Dan orang hotel itu juga sholat di situ kayaknya. Kayaknya ya. Tapi menurut saya sih yang namanya musola dan masjid itu harusnya Islam itu mengajarkan kebersihan. Saya pernah saya sentil lagi Masjid Astra itu. Saya pernah ke masjid di pinggiran jalan tol Cikampek Palimanan itu. Ada yang logonya BSI. Ya, bagus kan masjidnya kan? Saya bukan terpukau dengan bangunan masjidnya, bukan. Tapi saya terpukau pada saat saya duduk di situ. Ada satu orang yang tugasnya ngerapikan sendal. Jadi sendal di situ kan orang biasalah kalau lagi taruh sana taruh sini gitu kan. Tapi orang itu tugasnya dia cuma ngerapikan. Saya nggak tahu dia petugas atau siapa gitu. Entah malaikat juga nggak tahu kita ya. Tapi saya bilang nih orang nih ngapain? Saya duduk ngelihat gitu kan. Nih orang nih ngapain sih? Dia ngerapiin sendal. Dan itu emang enak dilihat. Sehingga kalau siapapun bawa mobil di sekitar situ, ya ini sebenarnya kan urusan sepele lah, urusan sendal dibuang juga, atau ditaruh di mana juga nggak kelihatan gitu ya. Tapi bagaimana dia menata, udahlah urusan kebersihan segala macam pasti udah beres. Kok yang namanya masjid musola tuh banyak yang kalau kita sholat, jidat kita begitu pas selesai, baunya nggak enak di sini tuh. Ada nggak? Kok bisa begitu tuh? Apalagi kalau yang wanita, ada wanita nggak di sini? Kok nggak ada dari tadi saya lihat wanita ya? Oh ada ibu ya. Ini kita kayak gender kita nih kurang banget perempuannya. Emang di KM itu kurang perempuan memang ya. Ya, apalagi wanita yang pakai apa tuh mukenanya. Aduh kadang-kadang mukenanya tuh jadi kayak hiasan. Mungkin nyamuk juga males bersarang di situ. Hah? Nyamuk aja mati kalau bersarang di situ. Lah, kok masjid musola kayak gitu ya? Harusnya nggak kayak gitu. Islam itu indah. Islam itu mengajarkan kebaikan. Islam itu mengajarkan kebersihan. Tapi kadang-kadang itu cuma sekedar jagalah kebersihan. Kebersihan itu setengah dari iman. Dindingnya berantakan nggak keruan gitu kan. Ada pakai kertas-kertas yang pelapis dinding, sobek-sobek dibiarin aja. Nah, makanya harus dekat dengan manajemen, minta ganti itu. Minta tolong dicat. Sehingga jemaah pun pada saat datang ke sana merasakan keteduhan. Ya, jadi saya pikir peribadahan dan infrastruktur ini penting untuk membuat orang nyaman datang ke sana. Ingat kita ada di perusahaan. Ya, saya titip sekali. Ini ada kalimat yang bagus. Amal atau kebaikan yang paling dicintai Allah adalah yang continue meskipun sedikit. Jadi malam ini saya nggak cerita yang dulu lagi. Saya cerita tentang bagaimana kita membuat program-program ini menjadi lebih baik, menjadi lebih berkelanjutan. Dan semuanya itu adalah di tangan Bapak Ibu sekalian. Allah mempertemukan kita malam ini, mengingatkan kepada saya untuk berbicara ini. Walaupun mungkin banyak senda guraunya, tapi saya titip beberapa hal yang krusial. Karena itu adalah tugas kita sebagai DKM. Ada manajemen di sini. Ada beberapa perwakilan perusahaan. Ayo sama-sama. Ya, bagaimana kita bisa melakukan itu semua tergantung bagaimana kreativitas kita. Apakah jemaah mau datang ke tempat kita, mau menjadi profesional muslim yang baik? Ya tergantung kita juga membuat program yang bagaimana. Ya, ada program ingin mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang memberikan manfaat kepada sekitarnya. Ya, dan banyak orang mengakui bahwa Islam itu memberikan manfaat kepada sekitarnya. Kenapa? Karena banyaknya program-program yang teman-teman lakukan kepada orang-orang sekitar tadi itu. Bagaimana cara melakukannya? Tergantung kita. Dan saya sangat berharap forum ini menjadi forum dua arah ya. Jadi kalau hari ini saya cerita, berapa lama udah nih? Udah 3 jam 40 menit kayaknya ya. Hah? Oh ya. Saya ingin sekali sebenarnya nanti kalau ada masukan, selalu kan saya sampaikan begitu. Tolong sampaikan. Kenapa? Karena kita ingin mendengarkan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti sama timnya Pak Boy akan digodok lagi. Kemudian itu dibuat sebagai kriteria penilaian. Nanti akan dibuat guideline juga. Udah jadi ininya belum guideline-nya? Lagi dalam progres ya. Nanti guideline itu akan dibagikan lagi kepada semua kita. Berdasarkan apa? Berdasarkan yang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu lakukan di perusahaan masing-masing, ya. Rasanya udah cukup ya, udah ya. Saya pantun di sini ada yang udah dapat contekan tadi kan? Biasanya kan di sini ada yang contekan gitu nggak? Oh nggak datang.
Biasa dia jago pantun. Jadi rasanya itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya dengan banyak senda gurau kepada teman-teman sekalian yang hari ini hadir sampai besok untuk berkolaborasi bersama. Ada banyak kegembiraan, kebersamaan yang dirancang oleh teman-teman. Ada Mas Ganjar, ada Mbak Rina, ada Kong Mamat, ada Kong Sarip lagi ngitung utangnya berapa ini ya. Ya, jadi manfaatkan forum ini untuk saling bertukar inspirasi, informasi ya, dengan tujuan bagaimana kita bisa menciptakan DKM yang apa tadi? Kolaborasi kebaikan bersama-sama untuk kebaikan gitu ya, kolaborasi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi.